ayat surat Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 178 178. ya, Ustaz. 178, Bu. 178 ya. Ya. Baik. Ibu-ibu, mari kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan. Furiḍa, yakni diwajibkan. Alaikum, atas kalian. Apa al-qisasu? Qisas. Al-mumatsalatu, yakni penyerupaan. Keserupaan ya, keserupaan. Fatla, pada yang dibunuh. Wasfan sifatnya. Wasfan sifatnya. Wa fi'lan dan perbuatannya. Wasfan sifatnya, wa fi'lan dan perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, furidha yakni diwajibkan, alaikum atas kalian, apa al-qisasu qisas, al-mumatsalatu yakni keserupaan, fil qatla, apa tadi fil qatla? Pada yang dibunuh. Pada yang dibunuh. Pada yang dibunuh. Wasfan sifatnya, wa fi'lan dan perbuatannya. Al-hurru, adapun orang yang merdeka atau orang merdeka, yuqtalu di hurri, disebabkan
Maksudnya disebabkan terbunuhnya orang yang merdeka. Al-hurru orang yang merdeka, adapun orang yang merdeka, yuktalu dibunuh, bil hurri disebabkan terbunuhnya orang yang merdeka. Wala dan tidak, yuktalu dibunuh itu al-hurru, wala dan tidak yuktalu dibunuh itu al-hurru, bil abdi disebabkan terbunuhnya budak. Wal abdu dan adapun budak, dibunuh bil abdi disebabkan terbunuhnya seorang budak. Wal unsa dan adapun perempuan, dibunuh bil unsa disebabkan terbunuhnya perempuan. Wabayanat dan menjelaskan apa as-sunnatu sunnah, anna zakara bahwa sesungguhnya laki-laki, yuktalu adalah dibunuh, pihak disebabkan terbunuhnya perempuan. Wa annahu dan sesungguhnya hal itu atau pembunuhan itu, pembunuhan laki-laki kepada perempuan. Wa annahu dan sesungguhnya hal itu di sini maksudnya pembunuhan laki-laki terhadap perempuan. Tu'tabaru adalah dihitung apa al-mumasalatu keserupaan, fiddini di dalam agama. Fala maka tidak, yuktalu dibunuh, siapa muslimun seorang muslim, walau abadan meskipun seorang budak, bikafirin disebabkan terbunuhnya orang kafir. Itu tuh ada yang dibuangnya, walau kana hurran kalau dimunculkan. Walau hurran
meskipun orang kafir itu merdeka. Walau hurran, meskipun orang kafir itu merdeka. Faman, maka barang siapa ufia, yang dimaafkan, atau dibebaskan, lahu, bagi itu man, minal qatilina, dari para pembunuh, min dami akhihi, darah, min dami, dari darah, akhihi, saudaranya itu orang yang dibunuh, min, dari dami, darah, akhihi, saudara orang yang dibunuh, al-maqtuli, yakni orang yang dibunuh. Apa ini failnya di depan? Apa syai'un, sesuatu? Sesuatu di sini maksudnya kisos. Paman, maka barang siapa ufia, yang dimaafkan atau dibebaskan, lahu, bagi itu man, minal qatilina, dari para pembunuh. Maksudnya orang yang membunuhnya. Min dami akhihi, dari darah saudaranya, al-maktuli, yang dibunuh. Syai'un, sesuatu. Apa syai'un, sesuatu? Sesuatu di sini adalah pembunuhan, kisos, dibebaskan dari kisos. Bi anturika, bian, dengan bahwa, turika, ditinggalkan, turika, ditinggalkan, apa, al-kisosu, kisos, minhu, dari itu man, minhu, dari itu man. Watan kiru syai'un, watan kiru syai'un, dan menakirohkan lafad syai'un, dan menakirohkan, maksudnya menakirohkan tuh menjadikan isim nakiroh lafad syai'un. Ini yang belajar nahwu pasti tahu, syai'un itu isim nakiroh karena tidak ada alif lam, bukan mudhof ilaih. Wa tankiru syai'un, dan adapun menakirohkan lafad syai'un, yufidu, memberikan faidah, itu tankiru syai'un,
suqutal qisasi, kepada jatuhnya kisos, kepada jatuhnya kisos, bil afwi, dengan pemaafan. An ba'dihi, dari selainnya, atau dari sebagiannya. Wa min ba'dil warasati, dan dari sebagian ahli warisnya. Wa fi dzikri akhihi, wa fi, dan adalah di dalam penyebutan, wa fi dzikri, wa fi, dan adalah di dalam penyebutan, akhihi, lafad akhihi, wa fi, dan adalah di dalam zikri, penyebutan, akhihi, lafad akhihi, faman fialahu min akhihi. Nah, penyebutan lafad akhihi di dalam ayat itu ta'attufun, adapun perasaan lembut, da'in, yang mendorong, ilal afwi, kepada pemaafan. Wa fi dzikri akhihi ta'attufun da'in ilal afwi. Wa fi dzikri, dan adapun di dalam penyebutan akhihi, lafad akhihi, ta'attufun adalah adalah perasaan lembut, da'in, yang mendorong, ilal afwi, kepada pemaafan. Wa idhanun, dan apa namanya, dan seruan, azan, dan seruan, bi annal qatla, bahwa sesungguhnya pembunuhan, layak to'u, adalah tidak memutus, ukhuwatal imani, persaudaraan iman. Wa idhanun, dan seruan, bi annal qatla, memutus, ukhuwatal imani, persaudaraan iman. Waman,
Dan barang siapa mubtadaun, lafad man adalah mubtada syartiyah, mubtada syarat yang jadi isim syarat, au mausulah atau isim mausul, wal khobar dan khobar. Fattibaun, maka mengikuti, hendaklah mengikuti. Yakni fa'alal afi, maka atas orang yang memberikan maaf, fa'alal afi, maka atas orang yang memberikan maaf, al-afi, orang yang memberikan maaf, ittiba'un adalah mengikuti lil qatili, lil qatili kepada orang yang membunuh, kalau qatil yang membunuh, kalau maktul orang yang dibunuh. Lil qatili kepada orang yang membunuh, bil ma'rufi dengan kebaikan. Bil ma'rufi dengan kebaikan. Bi an yutalibahu, dengan bahwa meminta itu al-afi, dengan bahwa meminta itu al-afi, maafkan, ku kepada al-qatil yang membunuh, bidiyati dengan diat, diat ya, atau tebusan, diat atau tebusan, bila unfin, tanpa kekasaran, bila unfin tanpa kekasaran. Wa tartibul ittiba, dan tertibnya lafad ittiba, alal afwi terhadap lafad al-afu, wa tartibul ittiba, dan tertibnya lafad al-ittiba, alal afwi terhadap lafad al-afu, yufidu adalah memberi faidah. Memberi faidah itu maksudnya memberikan arti. Yufidu adalah memberikan faidah. Annal wajibah, bahwa sesungguhnya yang wajib,
Ahaduhuma adalah salah satunya. Wahwa dan adapun pendapat itu, wahwa adapun hal itu mana maksudnya? Tartibul ittiba' 'alal afwi yufidu annal wajib ahaduhuma. Wahwa dan adapun hal itu ahadu qaulai Syafi'i, ahadu adalah salah satu qaulai dari dua pendapat. Qaulun itu pendapat, ini di tasniyah ya. Qaulai asy-Syafi'i, dari dua pendapat Imam Syafi'i. Bahwa dan adapun hal itu di sini adalah tartibul ittiba' 'alal afwi yufidu annal wajiba ahaduhuma. Wahwa ahadu qaulai Syafi'i adalah salah satu dari dua pendapatnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu punya dua pendapat dalam fikih ya. Banyak pendapatnya yang berubah setelah beliau pindah ke Mesir. Nah, ini adalah contoh bahwa interpretasi kita terhadap Al-Quran maupun Sunnah itu bisa atau terpengaruh oleh tempat dan zaman. Jadi kalau kita masih misalnya tidak berpikir tidak kritis di dalam berpikir, di dalam memahami agama, maka agama itu menjadi tidak sesuai dengan zaman gitu. Karena ajaran agama itu ada dua. Ada prinsip-prinsip yang nggak boleh berubah. Ada bukan hal-hal yang bukan prinsip yang itu bisa berubah sesuai dengan zaman. Nah itu makanya kita sebagai pelajar agama harus tahu gitu, mana yang merupakan prinsip yang di zaman manapun dan di tempat manapun itu begitu aja nggak akan berubah. Itu di dalam istilah ilmu usul fikih ya, itu disebutnya al-musabbitat, yang tetap sifatnya. Kalau yang berubah-berubah itu disebutnya al-mutaghayyirat, yang berubah. Nah Imam Syafi'i itu ketika beliau di Baghdad itu banyak pendapat-pendapat fikihnya yang setelah beliau pindah ke Mesir itu berubah atau direvisi. Maka di sini disebut ahadu qaulai Syafi'i, salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i gitu ya, yang mengatakan bahwa tartibul ittiba' 'alal afwi yufidu annal wajib ahaduhuma. Wasani, dan adapun yang kedua, lanjut. Wasani, dan adapun yang kedua, al-wajibu, yang wajib, al-qisosu adalah kisos. Wasani, adapun pendapat Imam Syafi'i yang kedua itu, al-wajibu adalah adapun yang wajib itu al-qisosu adalah kisos. Wadiyatu, dan adapun tebusan, badalun adalah pengganti, falau maka apabila
Afa memaafkan keluarga yang terbunuh, ahli warisnya. Walam yusammi, walam dan tidak. Falau maka apabila afa memaafkan keluarga yang terbunuh, walam yusammi, walam dan tidak yusammi menentukan itu keluarga yang terbunuh hak kepada tebusan, fala syai'a, maka tidak apa-apa. Fala syai'a. Warujjiha, dan ditarjih, dikuatkan pendapat yang kedua itu. Warujjiha, dan dikuatkan itu as-sani. Warujjiha, dan diunggulkan, diunggulkan. Pendapat itu diunggulkan. As-sani. Warujjiha, dan diunggulkan itu as-sani. Sedikit lagi ya. Wa 'alal qatili, dan adalah wajib atas orang yang membunuh wa 'alal qatili, dan adalah wajib atas orang yang membunuh adapun menunaikan liddiyati, kepada tebusan. Ilaihi, kepada al-afi, orang yang memberikan maaf keluarga yang terbunuh. Ilaihi, kepada al-afi, orang yang memberikan maaf. Mereka adalah orang-orang yang keluarga orang yang terbunuh itu. Al-afi, yakni orang yang memberikan maaf. Wahwa, dan adapun itu al-afi, al-warisu, adalah ahli waris orang yang terbunuh atau orang yang dibunuh. Bi ihsanin, dengan baik. Bila matolin, bila dengan tidak. Bila dengan tidak, matolin, menunda-nunda. Wala bakhsin, dan tidak bersikap buruk. Ya. Jadi ibu-ibu dan para santri yang ada di ruang offline, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kisos. Ini penjelasan umum dulu ya, nanti penjelasan lebih rincinya kita akan
membaca kitab Rawaiul Bayan untuk pekan berikutnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk mengimplementasikan, menerapkan hukum kisos. Kisos itu adalah al-mumasalah, keserupaan. Dalam apapun itu harus ada kisos. Jadi harus serupa. Kalau ada, dan ini lebih kepada makna orang yang dibunuh, maka hukumannya dikisos, maksudnya harus dibunuh lagi. Orang yang memukul, itu pun harus dikisos. Dengan cara apa? Dipukul lagi. Dengan ukuran pukulan yang sama. Mumasalah itu di situ. Jadi kalau kalian ada yang dipukul, para santri, bisa kalian memukul teman, itu sebelum itu dipukul lagi dengan cara pukulan yang sama, dan itu kebawa ke akhirat, dan itu belum dimaafkan, selesai di dunia urusannya, wah itu akan jadi urusan besar di akhirat. Jadi jangan sepele tuh, bukan sepele itu, karena ada kisos dalam hal itu, termasuk hal itu. Gitu. Khusus di dalam ayat ini adalah tentang pembunuhan. Jadi kalau ada orang yang membunuh, hukumannya dalam Islam itu adalah dibunuh lagi. Itu. Saya pernah, guru saya, Syekh Hasan Basri, orang Sudan. Dia ngajar waktu itu karena dikejar dan tanpa sikap buruk. Mana tadi? Sekedar Bu, mana tadinya? Ulang. Faman maka barang siapa ufia yang dimaafkan lahu bagi itu man minal qatilina dari para pembunuh, mindami akhihi dari darah saudaranya itu orang yang terbunuh, al maktuli yakni yang dibunuh, syai'un apa syai'un sesuatu, bi anturika dengan bahwa ditinggalkan apa al-kisosu kisos minhu dari itu al-maktul, watan kiru syai'in, itu sudah belum Bu? Terus Pak Ustadz. Itu sudah. Kedalikanya. Baris kasabarannya Bu, tuh nggak ketemu. Baris Dari nomor 2, meluaskan Allah wasa'a, meluaskan Allah
Fi dzalika di dalam hal itu walam yuhattim di dalam hal fi dzalika dalam hal itu tuh maksudnya al hukmul mazkur ya. Di dalam hukum kisos. Fi dzalika di dalam hal itu atau hukum kisos walam yuhattim dan tidak mewajibkan wahidan kepada satu minhuma dari dua dari dua pilihan kisos membunuh lagi atau dengan diat tebusan. Kama hattama sebagaimana telah mewajibkan Allah alal Yahudi kepada orang Yahudi, alal Yahudi atas orang Yahudi, al kisoso kepada kisos, wa alan nasoro dan atas orang Nasrani, adiyata kepada tebusan. Faman maka barang siapa. Faman maka barang siapa i'tada yang melampaui batas zalama yakni berbuat zalim al-qatila kepada orang yang membunuh bi'an qatala dengan bahwa membunuh itu man hu kepada itu al-qatil. Faman maka barang siapa i'tada yang melampaui batas zalama yakni membunuh zalama yakni berbuat zalim al-qatila kepada zalama berbuat zalim itu man ya al-qatila kepada orang yang membunuh bi'an qatala dengan bahwa membunuh itu manhu kepada al-qatil. Ba'da zalika setelah hal itu yakni al-afwi pemaafan walahu maka adalah bagi itu man azabun adapun azab atau siksaan alimun yang pedih alimun yang pedih mu'limun yakni yang pedih
fil akhirati di akhirat, bin nari dengan neraka, au fid dunya atau di dunia, bil qatli dengan pembunuhan. Sampai situ dulu ya, Bu. Ustaz. Ibu tadi ketika penjelasan sudah terputus belum? Sulami terputus. Oh ya. Kita jelaskan sedikit ya, Bu, secara umum. Jadi ayat ini terkait dengan hukum kisos yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita kaum muslimin, bahwa kalau orang yang dibunuh hukumannya adalah dibunuh lagi. Tapi ada opsi yang membunuh itu dimaafkan atau memberi tebusan. Jadi kalau misalnya keluarganya memberikan maaf, maka orang yang membunuh itu tidak perlu dibunuh lagi. Atau tidak memaafkan, tapi harus memberi tebusan. Itu pun kata keluarganya, ini tergantung kepada keluarganya. Jadi bisa dibunuh kalau keluarganya tidak memaafkan. Kalau keluarganya memaafkan, dimaafkan dan diambil tebusannya. Atau kalau misalnya keluarganya memaafkan dan tidak meminta tebusan, itu pun menurut pendapat Imam Syafi'i itu boleh. Seperti itu. Namun hukuman ini hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Artinya tidak boleh misalnya kalau ada seseorang dibunuh lalu keluarganya menuntut balas dengan cara membunuh orang yang telah membunuh keluarganya. Tidak boleh. Tapi ya ini harus dilakukan oleh penguasa. Kita di negara Indonesia ini penguasanya tidak menerapkan ini, maka ya yang menanggung dosanya penguasa. Tapi kita punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui mana yang paling maslahat, mana yang paling baik dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pembunuhan. Makanya kita nggak cuma yakin ya secara akidah bahwa solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Tetapi secara akal pun kalau kita dipikir gitu ya. Memang hukuman ini, hukuman orang yang membunuh dibunuh lagi, itu adalah cara yang paling efektif gitu untuk mencegah orang melakukan pembunuhan. Karena kalau ini diterapkan, orang yang akan membunuh itu pasti akan tertahan untuk melakukan pembunuhan. Semarah apapun gitu. Kalau dia masih sayang sama nyawanya sendiri, dia tidak akan membunuh. Sehingga dengan begitu hukuman ini menjadi penahan niat membunuh orang. Sehingga dengan itu orang yang akan membunuh selamat nyawanya, orang yang akan dibunuh pun selamat nyawanya. Jadi meskipun dipropagandakan hukum pembunuhan terhadap pembunuh itu sebagai menyalahi hak asasi manusia gitu ya, dipropagandakan seperti itu, padahal sesungguhnya kalau kita pikir dengan jujur, orang yang membunuh itu dengan nah itu tuh kezaliman. Kalau terjadi hal itu gitu ya, maka falahu adzabun alim. Bagi orang yang keluarga ini yang membunuh setelah memaafkan,
falahu azabun alim. Bagi mereka itu azab yang pedih. Azab yang pedih adalah mu'limun fil akhirah, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, au fid dunya bil qatli, atau di dunia dengan pembunuhan, karena mereka membunuh ya harus dibunuh lagi juga. Itu ibu-ibu. Jadi dua ayat ini sebenarnya masih ada ya, masih harus ada lanjutannya. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Barangkali itu ibu-ibu untuk malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, boleh untuk ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup. Bang Abu. Ustaz, Bangga, Bu Retna. Tadi ya, kayak sampai di tapi padanya paling 40 tahun speaker ya. Apa? Nggak jelas ya? Diulangi, Bu. Iya. Gimana? Itu Pak Ustadz, berita banyak tuh pembunuhan juga. Terus hukumnya juga kayaknya sampai kisos membunuh lagi gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi paling gitu. Berarti itu Ustadz ya? Berarti itu apa? Ya berarti nggak sesuai dengan Ya betul. Jadi apa yang diberlakukan saat ini, orang yang membunuh hukumannya di penjara 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan ada yang 5 tahun, 7 tahun. Itu adalah cara yang tidak sesuai dengan agama Islam. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh, gitu. Karena ini hanya boleh dilakukan oleh penguasa, dan penguasa memilih untuk tidak melakukannya. Kita, ya sudah, kita pun tidak boleh kemudian mengambil peran itu. Misalnya ada orang yang membunuh, lalu kita kumpulin orang untuk melakukan kisos terhadap orang yang membunuh itu. Tidak diperbolehkan juga seperti itu. Kalau begitu dosa dong kita semua. Enggak, yang dosa adalah penguasa. Kita juga dosa kalau tidak menjelaskan itu. Kita hanya menjelaskan tuh dua hal aja. Satu, bahwa hukum kisos ini adalah cara terbaik untuk, pertama, hukum kisos ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kemaslahatan untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kisos ini adalah cara terbaik, efektif untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Jadi kita hanya wajib untuk memberikan penjelasan saja, membuat masyarakat memahami ini, dan ketika masyarakat paham ini, gitu ya, kemudian ini diaspirasikan kepada orang yang mewakili mereka di dewan, kemudian ini bisa menjadi hukum yang diberlakukan tuh di Indonesia. Seperti itu caranya. Jadi di pengajian-pengajian, nah ibu harus menyampaikan ini. Bukan kita mau mengubah negara Indonesia ini menjadi negara Islam, bukan. Dan itu tidak perlu. Yang kita ingin adalah bahwa aturan-aturan yang diberlakukan di negara kita bersumberkan kepada ajaran Islam. Mau negaranya negara presiden yang memimpinnya, presidensial gitu ya, atau negaranya monarki,
dipimpin oleh seorang raja, yang penting adalah nilai-nilai Islam ini diadopsi, diberlakukan untuk masyarakatnya, untuk masyarakat. Karena ini adalah aturan terbaik, tapi harus dengan cara dijelaskan. Karena aturan Islam itu adalah ajaran yang masuk akal. Selama dijelaskan dengan cara yang baik, orang akan paham. Semuanya logis. Seperti pembunuhan hukum qisas ini sebenarnya logis. Jadi kita cuma menjelaskan aja, bukan untuk mengajak orang memberontak, bukan. Mengajak orang mengubah ini negara gitu, jadi negara Islam, bukan. Ada banyak negara Islam, bukan banyak ya. Ada negara Islam misalnya, tapi tidak menjalankan aturan Islam, percuma. Karena yang terpenting itu bukan bentuk negaranya mau apa saja, yang penting adalah tatanan masyarakatnya, aturan-aturannya, nilai-nilainya itu berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Nah, tugas kita lah sebagai ustadzah menjelaskan ini kepada masyarakat dengan cara yang bisa difahami. Karena ajaran Islam itu semuanya bisa difahami. Ajaran Islam itu tidak disampaikan dalam bentuk dogma gitu. Mereka tidak didoktrin sama kita sesuatu yang ajaran yang tidak masuk akal. Pokoknya harus begini, enggak. Kita ngajarnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ini dan inilah hikmahnya. Karena ini, karena itu. Karena semua masuk akal. Itu. Insya Allah dengan cara itu semoga ini bisa diimplementasikan. Dan penerapannya juga akan kuat karena itu muncul dari pemahaman. Beda kalau kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak pahami. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita paham bahwa itu baik, itu insya Allah tidak akan ada penolakan. Makanya ketika kita mendidik anak pun kan begitu. Kalau anak disuruh sesuatu yang pokoknya harus begini, itu biasanya membantah, menentang. Tapi kalau dijelaskan, oh mereka paham, saya disuruh ini karena ya begini baik. Insyaallah penolakannya itu kalaupun ada itu tidak sengit gitu, karena kemalasan aja. Tapi umumnya ya akan melaksanakan. Itu Bu. Jadi memang di negara kita tidak diberlakukan dan kita harus menjelaskan ini. Cekap Bu. Hartos. Alhamdulillah. Ada lagi? Oh sudah jam 9 ya. Baik Ibu-Ibu, mungkin sampai di situ aja. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan beserta dengan penjelasannya yang lebih mendetail tentang masalah ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan dan kemudahan ya, sehingga kita bisa kembali bertemu minggu depan.